Damai sejahtera Allah yang melampaui akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ingin selalu merasakan hadirat. Kami ingin dekat kepadamu. Kami ingin Engkau mengisi hari-hari kami. Kami butuh Engkau. Karena kami tahu hanya Engkau yang mampu memuaskan dahaga dan kehausan kami akan Engkau. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami semua untuk bisa memahami agar firman yang kami dengar boleh mengajar dan membimbing kami untuk melakukan apa yang Tuhan mau di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, inilah hidup kami. Berbicaralah kepada kami semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Pada hari ini kita akan belajar bersama dari firman Tuhan sesuai dengan perikopen BNKP yang terambil di dalam Ulangan pasal 15 ayat 12 sampai 18. Ulangan pasal 15 ayat 12 sampai 18. Beginilah firman Tuhan. Di bawah perikop memerdekakan budak Ibrani. Apabila seorang saudaramu menjual dirinya kepadamu, baik seorang laki-laki Ibrani ataupun seorang perempuan Ibrani, maka ia akan bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7 engkau harus melepaskan dia sebagai orang merdeka. Dan apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, maka janganlah engkau melepaskan dia dengan tangan hampa. Engkau harus dengan limpahnya memberi bekal kepadanya dari kambing dombamu, dari tempat pengirikanmu, dan dari tempat pemerasanmu, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Haruslah kau berikan kepadanya. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau ditebus Tuhan Allahmu. Itulah sebabnya aku memberi perintah itu kepadamu pada hari ini. Tetapi apabila dia berkata kepadamu, aku tidak mau keluar meninggalkan engkau, karena ia mengasihi engkau dan keluargamu, sebab baik keadaannya padamu, maka engkau harus mengambil sebuah penusuk dan penindik telinganya pada pintu, sehingga ia menjadi budakmu untuk selama-lamanya. Demikian juga kau perbuat kepada budakmu perempuan. Janganlah merasa susah apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, sebab 6 tahun lamanya ia telah bekerja padamu dengan jasa 2 kali upah seorang pekerja harian. Maka Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala sesuatu yang kau kerjakan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, abad ke-20 boleh dikatakan merupakan abad yang ditandai dengan berakhirnya masa kolonialisme atau penjajahan satu negara terhadap negara yang lain. Peranan PBB telah membantu negara-negara yang semula terjajah oleh negara lain memperbolehkan kemerdekaan. Demikian juga halnya dengan perbudakan. Secara hak asasi manusia, perbudakan tidak lagi diperkenankan. Itulah sebabnya trafficking atau penjualan manusia untuk dieksploitasi dianggap sebagai sebuah kejahatan kemanusiaan. Tetapi benarkah bahwa tidak ada lagi penjajahan yang dalam pengertian, tidak ada lagi terjadi penindasan yang semena-mena terhadap kelompok masyarakat oleh sekelompok manusia lain? Mungkin saja memang bahwa pelakunya tidak lagi merupakan orang-orang dari negara penjajah, tetapi bisa saja perlakuan yang sama, bahkan mungkin lebih kejam, tetap diterima oleh masyarakat sebuah negara, justru oleh sesama anak bangsa sendiri. Demikian juga halnya
dengan perbudakan. Mungkin saja secara formal tidak lagi diperkenankan adanya perbudakan, tetapi bukankah kita masih sering sekali mendengarkan atau membaca berita tentang eksploitasi yang tidak manusiawi dari seorang manusia terhadap sesamanya? Kemerdekaan atau kebebasan yang hanya dipahami sebagai merdeka melakukan apa saja atau bebas melakukan apa saja hanya akan membawa penindasan pada orang lain. Bangsa kita Indonesia telah merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, di mana pada tahun ini genap berusia 75 tahun, saudaraku. Ini usia yang tidak muda lagi. Tetapi tidaklah jarang kita masih menemui adanya kondisi-kondisi yang mirip penjajahan antara satu kelompok masyarakat kepada kelompok masyarakat yang lain, antara yang mayoritas kepada yang minoritas, antara yang memiliki kuasa kepada orang-orang yang lemah. Maka menjelang peringatan hari kemerdekaan yang ke-75 ini, mari kita kembali merenungkan firman Tuhan ini, sehingga kita memahami kemerdekaan itu secara benar, sehingga kita menjadi pribadi yang sungguh-sungguh merdeka dan juga memerdekakan orang lain. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan, pembacaan-pembacaan kita hari ini memberikan kita informasi yang saling melengkapi, sehingga kita bisa memahami makna kemerdekaan yang sejati seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Kita akan menelusuri bacaan-bacaan ini berdasarkan urutan waktu. Pertama-tama kita lihat dulu kitab Ulangan yang merupakan bacaan untuk khotbah hari ini. Nah, dalam bacaan ini seperti kita pahami karakteristik dari kitab Ulangan sebagai sebuah penekanan terhadap apa-apa yang sebenarnya sudah disampaikan dalam bagian-bagian sebelumnya, supaya bangsa itu, bangsa Israel, tidak lupa ketika mereka nantinya masuk ke tanah perjanjian. Kita mendapatkan informasi bahwa dalam kondisi-kondisi tertentu seseorang bisa saja akhirnya terpaksa menjual dirinya menjadi budak saudaranya. Dan yang menarik di sini adalah bahwa keadaan ini tidak bersifat permanen. Inilah yang membedakan umat Tuhan saat itu dengan bangsa-bangsa yang ada di sekeliling mereka. Ketika mereka menerima atau mempekerjakan sesama saudara sebangsa di dalam keluarga mereka sebagai budak, maka dikatakan pada tahun yang ke-7 orang tersebut harus dibebaskan. Dan bukan hanya dibebaskan begitu saja, saudaraku, majikan harus memberikan bekal kepadanya. Dia tidak boleh dilepaskan dengan tangan hampa. Apalah artinya bagi dia merdeka? Kemudian dia akan hidup sebagai seorang gelandangan yang tidak memiliki apa-apa. Pengecualian diberikan apabila dari sisi orang itu sendiri, ia dengan penuh kesadaran dan sukarela tidak mau untuk memanfaatkan kebebasan tersebut, dan ia kemudian memilih untuk tetap menjadi budak. Lalu kalau kita melihat bacaan pertama kita dalam perjanjian lama dari kitab Nabi Yeremia, itu memberikan juga informasi bagi kita bagaimana umat Tuhan itu ternyata tidak selalu berhasil untuk menerapkan perintah itu di dalam kenyataan hidup mereka. Kalau kita perhatikan dengan teliti yang terjadi pada zaman Nabi Yeremia, mereka diperingatkan oleh Tuhan, kemudian mereka bertobat. Mereka melepaskan saudaranya yang telah menjual diri menjadi budak bagi mereka. Tetapi kemudian setelah bebas diperbudak lagi. Jadi mereka awalnya sudah membebaskan, tetapi kemudian setelah bebas mereka kembali memanggil atau memperbudak saudara-saudara itu. Nah, di sini ada kesan bahwa mereka melakukannya itu hanya sebagai sebuah ritual,
karena sudah berjanji dilepaskan. Ada beberapa kemungkinan kenapa orang-orang yang diperbudak itu kemudian terpaksa kembali, saudaraku. Bisa jadi mereka tidak memberikan hak-hak mereka seperti diaturkan di dalam kitab Ulangan tadi. Jadi mereka dilepaskan sebagai orang merdeka, namun tidak dibekali apa-apa, sehingga mereka tidak bisa menggarap tanah warisannya karena dia tidak dibekali oleh majikannya. Besar kemungkinan bahwa yang terjadi adalah hanya sebuah akal-akalan, seolah-olah dilepaskan, tetapi setelah dilepaskan mungkin mereka bebas sementara, kemudian terpaksa mereka kembali dan diperbudak lagi. Tuhan tentunya tidak bisa dipermainkan. Bisa saja secara formal mereka mengatakan, loh mereka sendiri kok yang mau kembali. Jadi dalam hal ini sebenarnya umat Tuhan itu diminta untuk melakukan dengan sungguh-sungguh, bahwa ketika saudaranya itu kembali dibebaskan, maka mereka harus memberdayakan mereka untuk tetap menjadi orang merdeka selamanya. Nah, bacaan kedua dari perjanjian baru yang dalam hal ini diambil di dalam surat Petrus itu semakin memberikan wawasan yang lebih maju tentang relasi umat dengan pemerintah, di mana umat Tuhan yang dalam konteks perjanjian baru adalah orang Kristen diminta untuk menjadi orang merdeka, tetapi di dalam kemerdekaan itu sungguh-sungguh menunjukkan kualitas hidup yang baik dengan ketaatan kepada pemerintah, bukan menyalahgunakan kemerdekaan itu. Dengan memiliki kualitas hidup itu, mereka menunjukkan hakikat sejati diri mereka yang merdeka, dan akhirnya kualitas hidup itu membungkam kepicikan orang-orang lain yang seringkali menuduhkan bahwa umat Tuhan tidak mau tunduk kepada pemerintah. Konsep ini semakin ditegaskan oleh ayat hafalan yang sekali lagi menegaskan supaya tidak menyalahgunakan kemerdekaan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai umat Allah, Israel rohani, orang Kristen dipanggil menjadi pribadi yang merdeka. Dari firman Tuhan ini kita melihat bahwa kemerdekaan kita adalah anugerah Tuhan. Orang Israel yang sedang dalam perjalanan menuju tanah perjanjian, ketika menerima perintah Tuhan untuk tidak memperbudak selama-lamanya saudara-saudaranya yang telah terpaksa menjual diri kepada mereka, dengan mengingatkan siapa mereka sebelumnya. Tuhan mengingatkan mereka bahwa mereka adalah budak di tanah Mesir, dan oleh kuasa tangan Tuhan umat Tuhan itu dibebaskan. Itu tadi jelas di ayat yang ke-15. Pola pikir ini juga berlaku bagi kita sebagai umat Tuhan masa kini, yaitu orang Kristen. Kemerdekaan yang kita dapatkan baik itu secara pribadi, sebagai kelompok umat Tuhan, bahkan sebagai bangsa Indonesia yang kita peringati hari kemerdekaannya yang ke-75. Kita harus sadar bahwa kemerdekaan itu adalah anugerah Tuhan. Orang Kristen tentunya sangat memahami hal ini, karena kita tahu bahwa kita ini sebenarnya tidak layak. Kita ini sebenarnya berada di dalam hukuman dosa, tetapi oleh anugerah Tuhan, Tuhan telah membebaskan kita, memerdekakan kita dari perbudakan dosa itu. Maka darinya, sikap terbaik adalah bagaimana kita selalu mensyukuri itu, sehingga kita tidak terbawa kepada kesombongan diri, tidak lupa diri, tidak kemudian dengan semena-mena menunjukkan diri sebagai orang yang bebas merdeka, dalam artian tidak lagi meletakkan kemerdekaan kita itu di bawah koridor anugerah Tuhan. Jika kita sadar bahwa kemerdekaan itu, kemerdekaan kita adalah anugerah Tuhan, maka segala sesuatu yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai orang merdeka, selalu kita ingat bahwa kita harus kembalikan sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Tujuan akhir kemerdekaan kita adalah memuliakan namanya.
Maka dengan itu, menjelang peringatan hari kemerdekaan kita 17 Agustus besok, mari kita mensyukuri anugerah Tuhan. Bahkan kita mewujudkan dengan kita melayani Dia, mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan lewat berkat Tuhan yang ada pada diri kita, dan berpartisipasi aktif untuk mengisi kemerdekaan itu. Lalu berikutnya, saudaraku, kemerdekaan kita dibatasi oleh kemerdekaan orang lain. So, nyawa bakoda faauri bagulidano andre hula zole bayu bali. So telegu basu tebali. Kalau padanannya di dalam bahasa Indonesia seperti roda pedati, kadang di bawah dan kadang di atas. Nah, liputan6.com itu pernah merilis kisah 10 orang terkenal yang jadi gelandangan. Ini bukan fiksi, tetapi ini adalah kisah nyata, saudaraku. Anda bisa googling ya dengan kata kunci orang terkenal yang menjadi gelandangan. Di situ ada mantan artis Hollywood, ada bintang basket NBA, mantan petinju kelas dunia, ada di situ atlet lari. Mereka semua pernah bergelimang dengan uang, tetapi kemudian ditemukan di jalanan, betul-betul menjadi gelandangan tanpa uang. Bahkan ada yang ditemukan telah meninggal di tumpukan-tumpukan kardus bekas, saudaraku. Saudara, seseorang tentunya tidak pernah ingin jadi miskin. Seseorang tidak pernah mau untuk menjadi budak orang lain. Tetapi realita hidup terkadang membawa kita pada kondisi-kondisi itu. Apalagi pada zaman Alkitab, di masa perbudakan masih dilegalkan oleh tatanan masyarakat. Maka seseorang yang terlahir sebagai anak budak, selamanya ia menjadi budak. Di dalam kondisi itu umat Tuhan diajak selangkah lebih maju, memikirkan nasib sesamanya. Catatan-catatan perjanjian baru memberikan kita progres yang lebih maju lagi. Bagaimana relasi hamba dan majikan mulai dipengaruhi oleh pengajaran-pengajaran Kristen, dan akhirnya kita melihat buahnya sekarang ini. Secara formal, perbudakan telah dihapuskan. Dalam menghidupi kehidupan kita sebagai orang merdeka, kita sebagai anak-anak Tuhan dipanggil untuk selalu berefleksi dan berempati dengan orang lain. Selalu mencoba menempatkan diri kita sendiri. Apa yang kita coba lakukan bagi orang lain. Selanjutnya, kemerdekaan kita harus menghasilkan kualitas hidup yang lebih baik. Beberapa hari belakangan ini dilakukan uji coba tahap yang ketiga, saudaraku, dari calon vaksin COVID-19 di Bandung, yang jika berhasil akan diproduksi secara massal bekerja sama dengan Cina dan mulai diberikan pada awal tahun 2021. Dibutuhkan relawan-relawan untuk proyek uji coba itu, dan masyarakat yang memenuhi syarat akan jadi proyek percontohan. Dokter, perawat, masyarakat umum, bahkan Gubernur Jawa Barat Bapak Ridwan Kamil telah mendaftarkan diri untuk menjadi relawan, saudaraku. Umat Israel adalah pilot proyeknya Tuhan di tengah-tengah bangsa-bangsa yang mengelilingi mereka yang tidak mengenal Tuhan. Tuhan ingin mereka menunjukkan sebuah perbedaan dan kualitas hidup yang lebih baik. Ini termasuk juga di dalam hal perbudakan, di mana bangsa Israel diminta untuk membebaskan budak-budak mereka pada tahun ke-7 dan bahkan pada tahun Yobel. Bukan hanya membebaskan budak, tetapi tanah warisan yang terpaksa digadaikan juga harus dikembalikan kepada pemiliknya. Ketika Tuhan memberikan aturan-aturan ini, biasanya disertai dengan sebuah statement tujuan besar dari perintah-perintah itu, yaitu supaya bangsa-bangsa lain mengenal
bahwa Dia adalah Allah mereka dan mereka adalah umatnya. Perjanjian Baru juga menggemakan pesan yang sama, bahkan lebih maju lagi. Hidup sebagai orang merdeka yang bertanggung jawab, bahwa memberikan dampak akan menjadi sebuah kesaksian yang menunjukkan siapa kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang telah dimerdekakan, dan orang-orang yang menggunakan kemerdekaan itu bagi sesama, bagi bangsa, bagi kemanusiaan. Umat Kristen juga adalah pilot proyek percontohan di tangan Tuhan. Dalam melakukan panggilan itu, seringkali menghadapi tantangan dan pertentangan. Petrus berharap ketika ia menulis suratnya, seperti kita telah baca di dalam pembacaan yang kedua, orang Kristen merdeka itu hidup sebagai warga negara terbaik dalam ketaatan, dan hasilnya akan membungkamkan penentang-penentang mereka. Ini perlu menjadi evaluasi bagi kita sebagai umat Tuhan. Sudahkah kita memberikan teladan terbaik sebagai warga negara Indonesia yang baik? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setelah diculik dan disandera selama 13 hari dan kemudian dibebaskan, Olaf Wijk, dia adalah seorang juru kamera televisi asal Selandia Baru, saudaraku, menyatakan dengan senyum lebar di wajahnya, saya merasa lebih hidup sekarang dibandingkan dengan hidup saya sebelum terjadinya peristiwa ini. Meskipun sulit dipahami, namun pengalaman dibebaskan terasa lebih berarti daripada kemerdekaan yang selama ini telah dinikmati. Bagi kita yang menikmati kemerdekaan hidup setiap hari, sukacita wartawan yang bernama Olaf Wijk tersebut mengingatkan kita dengan baik bagaimana kita mudah lupa betapa kita sangat diberkati. Kebenaran itu juga berlaku dalam kehidupan rohani. Banyak dari kita yang telah cukup lama percaya dan menjadi Kristen sering lupa bagaimana rasanya menjadi tawanan dosa menjelang peringatan kemerdekaan negara kita ini. Mungkin kebebasan terasa menjenuhkan bagi saudara, atau jika saudara cenderung berfokus pada apa yang tidak boleh saudara lakukan, ingatlah bahwa bukan saja saudara tidak lagi menjadi budak dosa, saudara dan saya juga sudah dimerdekakan supaya saudara menerima pengudusan dan hidup kekal bersama Kristus Yesus. Mari kita rayakan kemerdekaan kita di dalam Kristus dengan bersyukur kepada Allah atas kesanggupan dan kebebasan yang kita miliki untuk melayani Dia sebagai hamba-Nya. Mari kita mengisi kemerdekaan itu dengan baik dan tidak menyalahgunakannya sebagai alasan untuk bebas hidup dalam dosa, seperti ayat hafalan kita hari ini yang terdapat di dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-13. Dikatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Galatia pasal 5 ayat yang ke-13. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk bangsa kami yang sudah merdeka 75 tahun berlalu. Engkau telah memberkati hingga saat ini. Kami berdoa di ulang tahun kemerdekaan yang ke-75 ini, kiranya Engkau terus memberkati dan melindungi ke depannya. Berkati pemerintah yang Tuhan percayakan untuk memimpin bangsa ini. Hikmat bijaksana dari Tuhan Engkau anugerahkan bagi orang-orang yang dipercayakan untuk mengambil kebijakan di tengah-tengah bangsa kami, agar mereka bisa bertindak sesuai dengan kehendak-Mu. Kami berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, sampai ke jajaran paling bawah. Tuhan menolong dan menyertai mereka. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu untuk situasi yang sedang dihadapi oleh dunia secara umum dan bangsa kami secara khusus berkaitan dengan pandemi COVID-19 ini.
Kami mohon belas kasihan Tuhan, kiranya tangan Tuhan yang membebaskan kami dari penyakit yang menggoncangkan dunia ini. Tuhan, kami juga serahkan ke dalam tangan-Mu untuk mereka yang ada di garda depan, baik dokter, suster, perawat. Tuhan lindungi mereka dan berikan semangat untuk terus setia mendampingi pasien-pasien yang ada. Secara khusus untuk usaha yang dilakukan untuk mengembangkan penemuan vaksin, biarlah Tuhan boleh berkati dan ini boleh berjalan dengan baik. Kami juga berdoa bagi orang yang sakit, yang terpapar COVID-19 ini. Tuhan boleh menjamah dan menyembuhkan mereka. Bapa di sorga, kami selalu berdoa juga untuk seluruh jemaat-Mu di BNKP Surabaya dimanapun mereka berada pada saat ini. Engkau tolong ya Tuhan, dan Engkau berkati mereka di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam kesehatan mereka ya Tuhan. Inilah doa kami, inilah ucapan syukur kami untuk firman. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.